Oke, Ko Didi selamat ya atas capaian ganda putri ini. Apri Fadia naik lagi. Apa sih kok yang disampaikan ke mereka sampai mereka bisa bounce back? Mau menang apa pulang? Enggak. Ada ultimatum nih berarti ya. Ya, jadi memang proses perjalanannya panjang, prosesnya panjang. Masalahnya juga panjang. Untuk mengerti dengan situasi itu juga butuh waktu, terutama pertama di Fadia, dari yang kita tahu lah, dari yang hanya nomor 2 dengan waktunya terus tiba-tiba dipartnerkan dengan Apriani. Wajib, tentu harapan, ekspektasi, tekanan, semua itu jadi hal yang baru buat dia. Itu yang bikin struggling pada saat pertandingan berikutnya kalah, ada omongan gak bagus, cacian gak bagus, tekanan yang baru, lama-lama tambah numpuk. Itu yang proses itu yang terus kita komunikasikan bersama, bagaimana menyelesaikan, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Ya memang kita nggak bisa bilang akan bagus di kejuaraan dunia, cuma alhamdulillahnya kok bagus ya. Mereka bisa membalikan itu tepatnya kok di kejuaraan dunia, turnamen yang penting. Kesimpulannya ya, maksudnya performanya itu masih stabil. Kalau kemarin kan banyak yang bilang Apri Fadia menurun mungkin karena sudah bisa dibaca sama lawan ya, karena kemarin baru turun langsung juara, kemudian agak menurun karena udah dibaca sama lawan. Dari Ko Didi sendiri ada perubahan game plan atau apa nggak dari mereka? Kalau pola latihan ya, pola latihan itu memang evaluasi yang kita lakukan Pak awal pasti evaluasi yang kelihatan, teknik, fisik, dari yang kebutuhan yang kemarin yang sebelum mereka juara itu kondisinya di mana, ya kita terus naikkan. Tapi setelah kondisinya semua data itu ternyata naik, tapi hasilnya kok malah menurun, ini ada apa ini? Jadi kita mencari source yang lain. Latihan data yang kelihatan tidak ada masalah malah naik tapi hasilnya turun, jadi ada yang harus dievaluasi di sisi yang lain. Kalau untuk Asian Games sendiri, Ko Didi melihat tren Apri Fadia dari kemarin gimana? Ada dikasih target atau apa? Enggak, kalau target itu sudah pasti gini, setiap pemain tidak ada yang mau kalah. Setiap pemain pasti mau menjadi juara. Tapi saya berpesan ke Apri Fadia untuk kembali lagi, pelajaran kemarin diambil, jangan menjadikan ekspektasi kamu, keinginan orang lain, apalagi tekanan itu jangan jadi batu sandungan. Jadi ya jalanin satu-satu. Jadi kalau mau ngomong target sudah jangan dikhawatirkan, kita pasti maunya juara. Seperti itu. Kalau selain Apri Fadia kan nanti ada Anna Tiwi juga yang kemarin Ko Didi sempat agak keras ya memberikan komen atas penampilan mereka yang sempat kebalap itu kan, komentar-komentarnya kan lumayan keras gitu dari Ko Didi sendiri gitu, dan kalau kita nonton juga apa yang disampaikan juga kan kita denger gitu ya. Nah itu seperti apa sih kok kondisinya dan apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk improve? Ya maksudnya secara overall ya, secara performa mereka sebenarnya sudah ada peningkatan. Ya, sudah ada peningkatan. Nah, pada saat, tapi kenapa di 2 turnamen ini mengalami kendala yang sama? Hal ini yang emang ya kalau kita evaluasi sudah kita evaluasi. Tapi pada saat di lapangan mereka berani nggak untuk melakukan hal yang sudah kita evaluasi bersama? Berubah pola main, melakukan break ataupun apapun lah supaya hal
hal-hal yang kemarin mereka kemukakan ke saya itu kendalanya apa yang di lapangan itu tidak terjadi lagi. Tapi kan itu tidak bisa kita hanya saya sampaikan di lapangan, saya ingatkan ke mereka, tapi pada saat di lapangan mereka tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa melakukan. Tetap pada saat main kan butuh untuk mukul, dan lawan tidak akan memberikan poin gratis saja. Kembali lagi ke mereka, bagaimana mereka tetap memperjuangkan poin itu sampai angka 21 bukan angka 18 gitu ya, seperti itulah. Delia, Kalau ini kan kemarin kita status tuan rumah, sekarang tampil di Cina dan memang yang unggulan pertamanya Cina. Ini maksudnya yang lebih dijaga nih dari dua pasang dari ganda putri untuk Asian Games ini dengan waktu yang sangat pendek. Yang paling dijaga pastinya kondisi badan, kondisi fisik. Kalau itu yang paling pertama dulu, supaya kondisi badan, kondisi fisik supaya tidak ada cedera. Kalau untuk masalah mental, saya bilang sih mereka sudah siap ya, karena mereka sudah tahu kondisinya, jadwal yang mereka jalan itu harus seperti ini. Mereka sudah komitmen, jadi ya sekarang ini lebih fokus untuk penjagaan itu aja, supaya teknik, fisik, dan supaya tidak cedera. Kalau anak tim itu yang paling apa sih kayak perlu diwaspadai banget tuh lebih ke mentalitasnya mereka atau teknik mereka yang tekniknya ya. Jadi lebih ke pola permainan mereka yang harus dijaga. Karena mereka ini tipikalnya kan tidak ada playmaker. Jadi pola permainan mereka ini boleh dibilang lebih polos, lebih monoton. Jadi mereka hanya menggunakan power, fisik, jadi yang memang harus dipertahankan, yang harus diperhatikan adalah lebih ke masalah teknik, pola permainan mereka, untuk dijaga, untuk diatur. Kok Didi kan kemarin sempat beberapa kali bongkar pasangan gitu ya, dan cukup sering waktu beberapa tahun lalu. Nah sekarang itu ada juga nih komen-komen misalnya, oh Ahmad Tiwi kenapa nih kayak gini, apa nggak dibongkar aja gitu. Seperti apa menanggapinya kok? Sekarang gini, saya lebih pertama tidak melihat dari ini race Olimpik. Anak Tiwi itu bukan tidak ada harapan melihat tren, maksudnya performa mereka dia yang meningkat walaupun tidak signifikan, tapi ada peningkatan progres. Saya masih berharap dia lolos. Jadi saya akan mengevaluasi sampai selesai race Olimpik seperti apa progresnya, apakah semakin kelihatan ataukah ada progres tapi pelan. Kalau progres tapi pelan ya kemungkinan bisa saya bongkar setelah race Olimpik. Masuk dari kalangan juga atau semuanya masih ada kemungkinan untuk saya bongkar. Tapi kan sekarang ini kan kita melihat pembongkaran itu, saya sekarang lebih melihat untuk kita coba dulu dengan pasangan ini setahun progresnya seperti apa, 10 turnamen, 12 turnamen, hasilnya seperti ini. Jadi memang progresnya agak lama, tapi menurut saya kan anak-anak juga kita bisa minta pertanggungjawabannya, karena kita udah di hari awal ini ya, setahun ada 12 turnamen, levelnya sekian dengan target sekian. Kalau nggak masuk masuk dengan kondisi di bawah 50% hasilnya, konsekuensinya akhir tahun kena bongkar. Tapi kalau di tim ganda putri sendiri ada punishment and reward nggak sih kok? Misalnya tidak achieve apa, diturunin levelnya atau nggak ikut turnamen berapa gitu, atau gimana? Atau yang lain gitu bentuknya? Kalau turnamen yang sudah kita schedulekan, itu saya berusaha untuk tidak memberikan pengurangan.
karena itu sudah masuk program. Tapi saya memberikan kalau masuk target malah saya kasih lebih. Jadi tidak, kalau dibilang punishment nanti ini kan maksudnya ini kan proses ya, proses pembinaan mereka dengan jumlah turnamen yang dan jangka waktu turnamen yang sudah kita atur. Jadi karena saya menganggap anak-anak ini sudah cukup dewasa, jadi mereka sudah saya lebih tuntut untuk bertanggung jawab ke karir mereka, profesi mereka. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.